Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa, kita kembali melihat sisi nilai martabat seorang manusia. Kali ini kita melihat nilai martabat manusia ketika dia memiliki harta. Harta itu penting, kekayaan itu penting, itu untuk dalam kehidupan kita. Seorang manusia tentu akan sangat dihargai, dihormati, bahkan dipuji-puji ketika dia memiliki harta yang banyak. Kenapa? Karena dengan hartanya itu dia punya banyak kesempatan untuk bisa memberi manfaat kepada orang lain. Tentunya mungkin dia bersedekah, menginfakkan hartanya, membantu fakir miskin, membantu orang-orang yang susah, orang-orang yang membutuhkan. Maka dia akan mendapatkan tempat terhormat di mata masyarakat, dipuji, disanjung, dan sangat-sangat dihormati. Itu juga kalau dia kaya, kemudian dibarengi dengan akhlakul karimah. Banyak contoh orang seperti ini, terutama adalah para sahabat-sahabat Rasulullah, sahabat-sahabat Nabi dulu. Mereka adalah orang-orang kaya, tetapi punya akhlakul karimah yang luar biasa. Sehingga mereka adalah orang-orang yang terpuji dan sangat-sangat disenangi oleh Rasulullah SAW. Sebaliknya, nilai martabat manusia akan jatuh hina, dina walaupun dia orang kaya. Orang kaya, tetapi ternyata kekayaannya itu dijadikan untuk berlaku tidak baik kepada manusia. Mungkin dia berlaku sombong, angkuh, kejam, bahkan menginjak-injak orang. Karena selalu membangga-banggakan hartanya, seolah-olah apapun yang diinginkan, maka dia mampu melakukan apapun yang diinginkan. Menzolimi orang, mungkin merebut harta orang, mungkin kalau dia bermasalah secara hukum dengan rakyat kecil, dengan hartanya, uangnya itu mungkin dia menyogok para pengadil dan lain sebagainya. Maka orang-orang ini kelihatan dia bagus di tengah masyarakat, tapi pada hakikatnya di hati masyarakat namanya sudah hina dina. Mungkin orang takut menyampaikan itu, tapi pada saatnya itu sudah hina. Dan tentu di mata Allah juga orang-orang ini seperti hina. Mudah-mudahan kita dihindarkan seperti itu. Itulah nilai manusia bersama harta. Nah, harta ini mampu menjatuhkan orang, mampu mengangkat orang dan menjatuhkan orang. Harta ini apabila tidak ditempatkan pada tempatnya, tidak digunakan dengan semestinya, dan tidak dimanfaatkan untuk kemaslahatan orang banyak. Itulah salah satu gambaran nilai manusia ketika dia punya harta. Kemudian yang kedua, bagaimana nilai manusia terhadap kalau dia memiliki ilmu pengetahuan. Nah, hampir sama sebenarnya. Ada orang yang luar biasa dihormati, disegani, dihormati, karena dia punya pengetahuan yang luas, ilmu yang luar biasa, ilmu agama, ilmu ekonomi, ilmu bisnis, dan lain sebagainya. Dia punya kapasitas ilmu yang luas. Sehingga dengan itu dia banyak memberi nasihat, memberi manfaat, memberi motivator, memberi motivasi kepada orang yang sangat-sangat membantu orang lain untuk bangkit dari keterpurukan, bangkit dari keresahan, bangkit dari masalah. Nah, dengan ilmu itu dia akan menjadi orang yang sangat-sangat tinggi derajatnya di mata Allah SWT. Allah akan mengangkat derajat seseorang. Ini Allah katakan dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'il ladzina amanu minkum walladzina utul ilmah darajat. Artinya Allah akan
mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu ke derajat yang lebih tinggi. Jadi orang yang beriman kemudian memiliki ilmu ke derajat yang lebih tinggi. Itu berbeda orang yang punya ilmu, tapi ilmu yang bagus, ikhlas, dibanding orang yang tidak punya ilmu. Derajatnya berbeda. Kita bisa melihat dalam kehidupan sehari-hari. Kalau seorang ustadz yang bagus, mereka punya derajat lebih tinggi dari kita. Mereka ditempatkan di tempat-tempat yang terbaik. Begitu juga para orang-orang dosen misalnya, guru-guru kita waktu itu sangat-sangat dihargai dan dihormati karena memiliki ilmu dan ilmunya itu betul-betul dimanfaatkan untuk kemanfaatan orang lain. Sebaliknya ada orang juga yang punya ilmu, tapi ilmunya itu justru digunakan untuk ketidakmaslahatan, digunakan untuk memutarbalikkan fakta, digunakan untuk menyalahkan orang lain, digunakan untuk mengkompori orang lain, dan lain-lain sebagainya. Menjual ayat-ayat Allah, menjual ilmu-ilmu lain untuk kepentingan pribadi, kepentingan untuk menyusahkan orang lain, menyalahkan orang lain. Nah, orang-orang seperti itu kelihatan pintar, tapi pada hakikatnya di hadapan orang banyak dia sudah terhina. Kadang-kadang mereka tidak menyadari, selalu merasa sombong dan merasa dihargai, padahal sebenarnya orang sudah tidak suka. Mungkin orang mendengar di hadapannya, cuma karena takut nanti di belakang baru dibicarakan. Dan orang ini begini-begini, tidak bagus. Nah, itulah nilai orang juga. Nilai orang itu akan jatuh sehina-hinanya ketika dia melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Kemudian yang ketiga, nilai manusia karena jabatannya atau kedudukannya atau kekuasaannya. Ada orang-orang yang diberi amanah, mungkin dalam pemerintahan, mungkin dalam hukum dan lain sebagainya. Dia diberi kewenangan, kekuasaan, kedudukan untuk bisa menjalankan kekuasaannya itu. Contoh kecil di pemerintahan, dia dijadikan mungkin penguasa, dijadikan kepala daerah, mungkin dijadikan sebagai raja. Dia ketika menggunakan kedudukan tersebut itu untuk memberi pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, mengayomi masyarakat, melindungi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, maka dia akan ditempatkan di hati masyarakat secara orang-orang yang terbaik, orang-orang yang terpuji, orang-orang yang terhormat, bahkan dimuliakan. Gimana saja orang-orang ini, walaupun mungkin dia orangnya sederhana, tidak punya harta, mungkin tidak, ilmunya tidak terlalu tinggi, tapi karena dia punya akhlakul karimah yang bagus, pembawaan yang bagus, tutur kata yang bagus, kemudian dia tegas untuk membela masyarakatnya yang tersolimi, maka dia akan mendapatkan terbagi yang terbaik. Dia punya integritas, karakter yang baik, dan memang betul-betul untuk kepentingan masyarakatnya. Dia mewakafkan dirinya untuk kepentingan masyarakatnya, untuk kebaikan masyarakatnya, perlindungan kepada masyarakatnya, maka dia akan mendapatkan nilai martabat yang tinggi di hadapan masyarakat. Sebaliknya, kalau seorang pejabat, penguasa, dia hanya mementingkan kepentingan pribadi kelompoknya dan memperkaya diri sendiri, sedang masyarakatnya serba miskin, diinjak lagi masyarakatnya, maka pada dekatnya dia punya nama, punya nilai di hadapan masyarakat, bahkan di hadapan Allah, adalah orang-orang yang pada dasarnya adalah orang-orang hina, orang-orang yang tidak pantas diberikan tempat pujian dan lain sebagainya. Nah, itulah saudara-saudara nilai manusia ketika dia bersama dengan harta, kemudian bersama kedudukan, jabatan, kemudian tentu ketika bersama dengan ada
memiliki ilmu. Semuanya bernilai positif, tetapi punya juga nilai negatif ketika salah memanfaatkan, salah menggunakan. Harta, jabatan, serta ilmu berasal dari Allah SWT. Kita harus mensyukurinya, memanfaatkan untuk kebaikan, memanfaatkan untuk kemaslahatan umat, bukan menyalahgunakan untuk menginjak-injak orang, bukan untuk menzolimi orang. Demikian pemirsa, itulah gambaran nilai manusia ketika diperhadapkan pada 3 hal: harta, jabatan, kedudukan, dan ilmu. InsyaAllah mudah-mudahan kita bisa ketika mendapatkan ketiga hal tersebut bisa menjadikannya sebagai alat untuk lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah SWT, lebih banyak bersyukur kepada Allah SWT. Demikian, semoga bermanfaat. Sedikit dari saya. Ini saya juga cuma sadur dari buku-buku. Kayak saya sampaikan, karena ada perintah sampaikanlah, walaupun hanya 1 ayat. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.